Dalam Sidakarya, sebuah istilah yang terangkai dan dikenal banyak umat sebagai julukan dari sesosok penua, yakni Brahmana Keling, yang kini disakralkan sebagai topeng Sidakarya. Ruang dan waktu menjadi saksi atas perjalanan Brahmana Keling melakoni kejamnya kehidupan masyarakat di Bali. Hingga kini terbentuklah Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya sebagai singgasana ide dalam Sidakarya. Banyak istiadat yang terpatri atas segala bentuk pemulihan, pikiran, tindakan, dan pengabdian. 2003 menjadi saksi atas terdengarnya kisah perjalanan dalam Sidakarya melalui sealiran buku yang dikenal sebagai Babat Sidakarya. Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya menjadi suatu pura yang tak asing lagi di telinga rakyat Sidakarya. Pembangunan Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya ini sangat erat kaitannya dengan kisah penghinaan yang dialami oleh Brahmana Keling dari dalam Watu Renggong yang menyebabkan Brahmana Keling pergi menyusuri Pandanda Negara atau yang kini kita kenal sebagai Desa Sidakarya. Dengan terpusatnya Pelinggih Pengayatan Satkayangan yang menjadi satu di pura ini dan disempurnakan dengan adanya Pelinggih Siwa Jagatnata, maka pura ini dinamai sebagai Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya. Brahmana Keling dari Jawa merupakan keturunan dari Dangyang Kayu Manis, di mana itu merupakan keturunan cicit cucut dari ide Empu Beradah itu sendiri. Nah, suatu ketika Brahmana Keling berdiskusi dengan ayah beliau, Dangyang Kayu Manis, menceritakan bahwa tidak lama bahwa saudara beliau yang ada di Bali, di dalam Watu Renggong, akan melaksanakan sebuah upakaryatnya Eka Dasaludra di Pura Basukian. Oleh karena itu, Brahmana Keling diutus oleh ayah beliau untuk berkunjung menyaksikan upacara yang sedang dilaksanakan oleh saudara beliau. Mencari saudara beliau yang kebetulan jadi raja di Bali yang dalam Gegel. Singkat cerita, pergilah beliau ke Keraton Gegel untuk bertemu dengan sang raja. Sampai di Keraton Gegel sepi karena sang raja dengan Bagawandra dan semua yang ada di Puri itu sedang melakukan upacara Eka Dasaludra di Besakih. Akhirnya beliau nyusullah ke Besakih. Di Pura Besakih, kondisi keadaan masyarakat yang ada di sana sedang menyiapkan upacara yatnya Eka Dasaludra itu sendiri. Nah, Brahmana Keling pun memberanikan diri menyampaikan kepada masyarakat yang ada di sana. Pas pada saat itu, Kriyana Patih Tangkas sebagai punggawa ide dalam melihat kondisi tersebut, di mana Brahmana Keling menyatakan dirinya sebagai salah satu saudara dari ide dalam Watu Renggong yang berasal dari Jawa. Dengan kondisi keadaan yang seset bersanting, kondisi pakaian yang lusuh, yang menandakan bukan dari golongan seorang Brahmana, bahkan saudara dari ide dalam, dan itu pun diragukan oleh masyarakat dan Mahapati itu sendiri. Dan akhirnya debat kusir perhelatan pun terjadi. Akhirnya Brahmana Keling pun diusir dari wewidangan Pura Agung dalam Besakih itu sendiri. Akhirnya dengan perasaan sedih, murka, pergilah beliau ke barat daya. Sambil di perjalanan, bukannya mengutuk tapi mengucapkan kata Tan Sidakarya. Artinya tidak akan berhasil dalam bahasa Indonesia.
kondisi keadaan niatnya menjadi tidak sempurna. Gering gerubuk, sasab merana, gering muntah bayar, dan seterusnya. Akhirnya dalam Watu Renggong yang dimana pada saat itu sedang melakukan puasa Yasa Pekemindan, sedang melakukan amono berata, akhirnya merasakan suatu hal yang sangat tidak baik ketika yatnya Ika Dasa Ludra akan dilaksanakan. Sehingga di dalam dengan Dang Yang Wirata mengadakan dialog diskusi. Apa yang menyebabkan hal seperti ini? Diceritakanlah secara singkat bahwa ada seorang Brahmana yang mengaku bersaudara dengan Ida Dalam, namun dengan kondisi keadaan di mana itu tidak memungkinkan terjadi karena tidak menandakan sebagai seorang Brahmana atau keluarga kerajaan. Ida Dalam pun merasa sangat menyayangkan. Diutuslah Mahapatih dan para banyak para penggawa untuk menjemput Brahmana Keling itu ke jagat Bendana Negara. Akhirnya singkat cerita, diskusi dialog terjadi, Brahmana Keling dirayu sehingga balik ke Pura Agung Jagat Besakih. Atas berkat rahmat dan restu Tuhan tentunya Brahmana Keling dengan sidik ucapnya tersebut, beliau dapat mengembalikan karya yang tidak sempurna itu, yang rusak itu, sehingga keadaan menjadi normal kembali. Watu Renggong memberikan sebuah gelar. Pada mulai saat ini saya akan memberikan dewa gelar sebagai seorang Brahmana dalam Sida Karya. Yang dulu yang memerintah, yang kebetulan jadi raja di Badung ini adalah Tegah Kuri. Maka diperintahkanlah Tegah Kuri untuk membangun sebuah istana untuk Ida Dalam Sida Karya yang seperti sekarang ini Pura Mutering Jagat ini. Di dalam Sida Karya tidak memakai konsep Dang Yang Wirata. Artinya kalau konsep Dang Yang Wirata itu pasti ada Padmasana. Berarti konsep sebelum Dang Yang Wirata yang diakomodir oleh Ida Dalam dengan adanya Linggih Siwa Jagat Nata. Maka disebut Mutering Jagat. Pengayatan dari semua pura besar yang ada di Bali itu ada di dalam Sida Karya. Yang unik di sana adalah memang tirta Sida Karyanya yang unik. Karena tanpa tirta itu tidak akan sukses sebuah karya. Dan juga dalam Puja Wali ada penjajaran tiga hangraina. Di saat penyinaban itu Ida Dalam Sida Karya tedun masalah napak pertiwi nyinap karya muputin karya. Nah di sana banyaklah terjadi, mungkin dibilang kerawan masalah, artinya orang-orang dari luar, semua tamu-tamu beliau itu pasti ketedunan di sana. Itu yang uniknya sering. Dan bahkan ratusan orang akan keteduhan, mungkin lebih dari 100 orang yang udah keteduhan itu. Ada karya di satu daerah yang sebenarnya dia sudah Ninas Tirta di dalam Sida Karya, tapi diperintahkan oleh Yaja Manakarya untuk Ninas Tirta di Sida Karya pusat di Pererenan. Nah banyak sekarang muncul orang-orang yang membuat versi Sida Karya ini pusat, ini yang paling pusat Sida Karya dengan namanya Desa Adat Sida Karya di sini. Begitu dia ke sana ke Peraupan, bukan Pererenan, Peraupan. Sana sampai di sana dia tidak bawa salaran bebek, ayam, dia nak bawa. Akhirnya dia beli, lama dia beli, akhirnya dapat dia itu. Setelah balik dari sana, upacara sudah puput di daerah itu, akhirnya dipaksakan untuk ngetisin tirta itu lagi. Dan perjalanan dari Peraupan dia pulang ke daerah itu dikejar sama hujan karena ini. Akhirnya pulang sampai sana, ketisin, disiratin lagi, kacau lah, terjadi kekacauan lah di sana. Akhirnya dia menangis datang ke dalam Sida Karya, menangis dan mengatakan bahwa terjadi kekacauan seperti ini. Akhirnya ngulang lah Ninas Tirta lagi, dan dia pun saking marah dia berjanji dia bakal memberitahu semua warganya untuk tidak lagi ada Sida Karya pusat, Sida Karya ini yang ada cuma Pura Mutering Jagat dalam Sida Karya.